kita koordinasikan dulu ya. Kita koordinasikan dulu. Untuk sekarang kita akan bentuk kepanitiaan untuk peringatan Maulid Nabi. Kira-kira dua banyak betul jelas. Bagi ketua, setuju. Sekarang mas ketua. Ketua masalah.
Semoga acara silaturahim dan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akan berjalan lancar dari awal hingga akhir. Tak lupa kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Izinkan saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para tamu undangan yang sempat hadir pada acara ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan bacaan merdu ayat-ayat suci Al-Quran tadi bermanfaat bagi kita semua dan menambah iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa barik alaihi sallu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Alaika
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan yang pertama oleh Ketua Panitia kepada Bapak Rayyati waktu yang ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur di qaul alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita niat langkah kaki kita sejak dari rumah sampai di tempat ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu biha asran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu biha asran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan 10 kebaikan. Lebih lanjut baginda Rasulullah mengatakan, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah. Barang siapa di antara kalian yang menginginkan kedudukannya nanti dekat dengan aku di hari kiamat, fa aktsarukum alayya salatan, maka perbanyaklah sholawat kepadaku. Maka mudah-mudahan dengan sholawat yang senantiasa kita lantunkan, yang tadi barusan kita bersolawat bersama-sama, mampu untuk menghantarkan kita duduk bersanding dengan baginda Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jam 8:30 kurang 5 menit. Sampai jam berapa Bu? Jam 1. Sampai jam 1 Ibu puas, saya lemas. Jadi biasanya kalau saya ngisi itu tergantung persediaan air minum yang diberikan kepada saya Bu. Kalau ini 600 ml berarti 60 menit. Tapi terkadang sudah mendekati 50 menit ditambah lagi sama panitia. Tapi alhamdulillah di sini panitia tidak ada yang bersuudzon sama saya. Karena biasanya panitia itu bersuudzon Pak, berburuk sangka. Berburuk sangkanya gimana? Saya disediain larutan penyegar, dikira saya panas dalam Pak. Tapi alhamdulillah komplek Flores berhusnuzon, berbaik sangka, saya tidak panas dalam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka alhamdulillah meskipun peringatan Maulid Nabi di Komplek Blorep ini mundur dari jadwal semula, ya Pak ya? Iya. Jadi habis maghrib
saya dihubungi untuk ngisi pada tanggal 12 malam minggu yang lalu. Jam 9 saya juga dihubungi untuk ngisi di salah satu masjid. Saya bilang saya sudah ada jadwal di Blorek, maka tidak jadi. Besoknya panitia datang, Ustaz diundur. Alhamdulillah diundurnya karena sudah janjian juga gitu. Kebarci Pak. Ya, tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama hadir dalam rangka peringatan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di tengah-tengah kesibukan kita, kegiatan kita, pekerjaan kita sehari-hari kita sibuk, tapi alhamdulillah Bapak Ibu bisa hadir, menyempatkan datang di dalam pengajian ini. Luar biasa, luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Idza marartum ala raudhatin min riyadil jannah farta'u." Ketika engkau berjalan dan ada melewati raudhatin min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah. Para sahabat kemudian bertanya, "Wa ma raudhatul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ala qatul dzikri aw majalisul ilmi. Yang disebut dengan taman surga itu adalah kelompok-kelompok zikir dan majelis-majelis ilmu. Maka pada malam hari ini, pada hakikatnya kita sedang berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak di yaumil qiyamah, di hari akhir, kita berdoa bukan saja kita berada di taman surganya Allah, tapi kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, "Kulaman ijtama ala qaum", berkumpul suatu kaum fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah. Tapi ini tadi ketua panitia menyampaikan belum punya tempat khusus, belum punya masjid. Mudah-mudahan kita berdoa pada malam hari ini dengan wasilah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keinginan masyarakat Blorek Permai ini untuk mempunyai masjid sendiri segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin belum saat ini, tapi ke depannya. Oleh karena itu, kepada masyarakat kita semua untuk tetap solid menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga ukhuwah insaniyah, menjaga ukhuwah watoniyah, sehingga meskipun berbeda-beda, yang namanya kompleks Pak ya, yang namanya kompleks itu kan ya bermacam-macam, tapi harus tetap solid, harus tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, sehingga tidak terjadi perpecahan. Kita akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Kenapa kita dibanggakan? Karena dulu ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia, dijadikan khalifah di atas muka bumi ini, malaikat itu kalau bahasa Tegalnya underestimate, meremehkan manusia, meremehkan kita. Maka ketika kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Tuhanmu, Rabbmu berkata kepada para malaikat, ini manusia sebagai khalifah di atas muka bumi.
Maka para malaikat kemudian berkata, qalu ya Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi, padahal manusia akan senantiasa membuat kerusakan, wa yasfikud dima, yang kemudian dia akan menumpahkan darah. Wa nahnu, kata malaikat, dan kita para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami, kata malaikat, senantiasa mensucikan Engkau, sedangkan kami senantiasa menyebut namamu. Maka Allah kemudian mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lam, bahwa sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada engkau. Maka pada malam hari ini kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat. Wahai malaikat, lihatlah manusia yang dulu engkau remehkan, yang akan membuat kerusakan, yang akan menumpahkan darah, pada malam hari ini, hari Jumat, tanggal berapa Pak? Tanggal 14 itu sudah agak-agak lupa tanggal Pak. Tanggal 1 sama tanggal 30 gitu. Jadi awal dan akhir bulan. Lihatlah, pada tanggal 14 Oktober 2022 Masehi, bertempat di lingkungan Blore, manusia umatku yang engkau sanksikan berkumpul bersama-sama memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadznya, saya mau nyebut nama saya itu agak, dikasih kue, sudah dapat kue? Sudah, boleh pun dimakan. Gak apa-apa, kalau ngaji sama saya itu kalau mau makan Al-Mukarram di luar semua gimana? Itu kalau sambil ngobrol, ya, karena pedih, berkeringat. Kalau ini anginnya luar biasa, jadi nggak berkeringat. Kalau di masjid tidak ada AC, berkeringat. Akhirnya digosok, karena wetbot hilang itu setidon. 11 gila yang hilang, yang 9 pulang ke rumah, suaminya nggak ikut. Wah, akhirnya apa? Ketok-ketok suami, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka sama suaminya, suaminya kaget. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Karena apa? Alisnya hilang sebelah. Jadi waman nu'ammirhu nunakisu fil. Tidak ada tuh kakak bilang tidak ada, udah habis. Ketika kita datang, luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Bu, Pak. Jadi saya bahas surban ini sebenarnya bukan untuk gaya-gayaan Pak. Bukan untuk gaya-gayaan. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dosa-dosa kecil dirontokin oleh Allah. Dosa tangan, mungkin salah ngambil, dosa kaki, mungkin salah melangkah, dosa telinga, mungkin salah mendengar, dosa mata, mungkin salah ditandai melihat. Yang tadi ibu-ibu baca, menulis di dalam kitabnya, kana sallallahu alaihi wasallam sadidul haya wat tawadu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidul haya wat tawadu, sangat-sangat pemalu dan tawadu. Rasulullah itu sangat pemalu. Pernah suatu ketika Ka'bah itu sedang rusak, diperbaiki oleh baginda Rasulullah dengan para sahabatnya. Rasulullah naik ke atas Ka'bah, angin datang, tertiup gamis Rasulullah, terbuka betisnya. Dilihat oleh para sahabat yang ada di bawah, Rasulullah mukanya sudah merah karena malu, karena malunya. Turun Rasulullah. Itu malunya luar biasa, beda dengan kita sekarang. Terkadang urat malu sudah terputus. Mbak naik motor Mio pakai you can see. Dikira kenal ternyata apa? Kulitnya sudah kiwir-kiwir karena tertiup angin. Syadidul haya wat tawadu,
tawadunya Rasulullah SAW luar biasa, pangkatnya luar biasa, lebih tinggi dari kenabian. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga, diampuni seluruh dosanya baik yang lalu dan yang akan datang. Tapi karena ketawaduan Rasulullah, dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang tidak ada jaminan masuk surga, tidak ada jaminan kita diampuni dosa kita oleh Allah, tapi terkadang kita masih melakukan ibadah. Mati baterainya ya. Saya ganti Pak ya. Ternyata kalah sama suara saya baterainya. Nyala Pak. Tawadu. Rasulullah juga tidak pernah marah. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang jalan-jalan dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika jalan-jalan ketemu sama orang kafir, maka orang kafir kemudian mengucapkan salam. Kalau kita ketemu salam kita kan assalamu alaika. Tapi orang kafir ini ketemu baginda Rasulullah, dia mengucapkan apa? Assamu alaika. Samun itu racun. Kalau diterjemahkan assamu alaika, celakalah, binasalah engkau Rasul. Apa Rasul marah? Tidak. Justru yang marah itu adalah istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika orang kafir mengatakan assamu alaika, celakalah engkau Muhammad, Aisyah mengatakan assamu alaika wa laknatullah wa azabih. Celakalah engkau, terlaknatlah engkau, terazablah engkau. Itu Pak, perempuan dikasih satu balikin tiga. Hanya dikatakan assamu alaika, dia balikin tiga. Assamu alaika wa laknatullah wa azabuh. Celakalah engkau, dilaknatlah engkau, diazablah engkau. Maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada Aisyah, mahlan ya Humairah, sabar ya Humairah. Itu sebutan sayang. Itu sebutan sayang baginda Rasulullah. Ya Humairah, wahai yang putih kemerahan. Maka kita diajarkan Pak, manggil pasangan kita itu juga harus dengan panggilan yang baik. Bapak dan ibulah yang tahu bagaimana memanggil pasangan kita masing-masing. Ya jangan kemudian kita panggil istri kita ya Humairah, disesuaikan dengan kondisi. Dipanggil bebek kalau agak di kampung mungkin ayah, bunda, agak ke pinggiran ya mungkin apa mama, papa gitu ya. Yang sudah ke kota-kotaan ayang, bebek gitu ya. Ya. Tapi jangan copy paste. Bapak-bapaknya hadir di sini, ibu-ibunya tidak ikut hadir. Nanti pulang ketok pintu, tok, assalamualaikum ya Humairah. Istrinya buka kaget, Pak, siapa itu Humairah gitu kan? Saya tadi pengajian, Ustadz bilang suruh manggil istri dengan panggilan sayang, maka saya panggillah engkau dengan sebutan ya Humairah. Istrinya tanya, Pak, tahu nggak artinya Humairah apa? Itulah tadi ketika Pak Ustadz bilang arti Humairah, saya ketiduran, jadi tidak tahu arti Humairah. Pak, arti Humairah itu yang putih kemerah-merahan. Kalau gitu nggak cocok ya untuk sampean. Ya nggak cocok. Ya sudah kalau gitu saya ganti. Apa Pak? Saya ganti ya Hajar Aswad.
Itu masuk akhirnya tendang lagi itu pintu, ya kan? Masa diibaratkan hajar aswad gitu ya. Jadi berikan panggilan yang baik, ya kan? Bapak yang tahu, ibu-ibu kalau punya suami namanya Pak Ijo, ya jangan dipanggil Jo, mau kemana Jo. Bapak-bapak kalau punya istri namanya Jumiatun, jangan dipanggil Tun, mau kemana Tun, gitu ya. Harus dengan yang baik. Ibu-ibu punya suami kurus, krempeng, suaminya bilang, "Di saya kok krempeng, dia kok kurus." Enggak mas, sampean enggak krempeng, enggak kurus, tapi sampean langsing, meskipun tinggal tulang berbalut kulit. Cek. Bapak-bapak juga punya istri gemuk besar, jangan dibilang gembrot. Mas, aku gembrot mas. Bapaknya bilang, enggak deh, sampean enggak gembrot, tapi sampean montok, meskipun ada geretannya itu Pak ya. Ya kan? Punya suami hitam, jangan dibilang hitam, deh aku hitam, enggak mas, sampean enggak hitam, tapi sampean manis gitu. Jadi sebut panggilan dengan panggilan sayang. Rasulullah mengajarkan mahlan ya Humairah, sabar ya Humairah. Maka Rasulullah mengajarkan ketika ada yang mengatakan assamu alaika, celakalah engkau Muhammad, jawabnya apa? Wa alaika ente juga. Jadi diajarkan. Ada lagi ketika Rasulullah SAW ketika dakwah ke Taif, Rasulullah tidak disambut tapi disambit, dilempari batu sampai pelipis Rasulullah berdarah. Apa Rasulullah marah? Tidak marah. Yang marah siapa? Yang marah justru Jibril. Jibril datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apakah aku ambil Jabal Uhud, aku cabut Jabal Uhud, aku timpakan kepada orang-orang Taif yang menyakiti engkau? Maka Rasulullah mengatakan, jangan Jibril, aku berdakwah jangka panjang. Kalau bapaknya tidak mau mengikuti, maka diharapkan nanti anaknya yang mau mengikuti. Enggak mat. Ini tahu dialog gitu ya, Jibril sama Muhammad, nama Nabi besar Muhammad SAW. Enggak Muhammad, anak itu mengikuti apa kata bapaknya. Kalau bapaknya kalong, pasti anaknya kampret. Kalau bapaknya nyolong, pasti anaknya nyopet. Tidak. Kalau bapaknya tidak mau mengikuti aku, anaknya tidak mau mengikuti aku, maka mudah-mudahan cucunya yang mengikuti aku. Lalu bagaimana? Mau apa? Aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah pun berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya kaumku belum mengetahui. Hebatnya Rasulullah SAW. Coba ini umpama baik. Umpama saya lagi dakwah begini, ada yang nyambit itu dari depan, kemudian Jibril datang, Mas, gimana? Tubuh libra saya angkat, saya cabut, saya timpakan yang nyambit sampean, gimana? Kalau umpama ini, pasti saya bilang, hajar, hancurin gitu ya. Itu hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka pada kesempatan ini mudah-mudahan ini kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah itu cinta kepada kita itu luar biasa. Ketika mendekati sakaratul maut, mau meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih ingat kepada kita. Ajal mau meninggal, ajal mau datang, Rasulullah apa yang disampaikan? Ummati, ummati, umatku, umatku. Beda dengan kita. Kalau kita mau meninggal itu apa yang itu? Sinroh, ayo kumpul, Bapak mau bikin wasiat. Kayaknya Bapak sudah nggak kuat bawa penyakit ini. Itu mana adikmu yang bungsu? Itu toko yang di pinggir jalan. Kalau Bapak sudah nggak ada, jangan dijual, karena itu milik orang lain. Kita masih mengingat harta, tapi Rasulullah yang diingat adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Itu di dunia. Bahkan ketika sudah di hari akhir, semua dunia ini hilang, dunia ini hancur, bintang, gunung, semua air laut, pokoknya sudah. Yauma yafirul mar'u min akhihi, dengan wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Gunung meletus, alam hancur, semuanya hancur, yang disebut dengan hari kiamat. Maka yang tinggal semua mati, malaikat pun mati, tinggal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah mengatakan, siapa yang mengaku dulu sebagai Tuhan? Mana Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan? Allah mengatakan, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Allah sombong, pantas, ya kan? Karena semua mati. Maka ini dalam suatu kitab, maka dibangunkan pertama kali itu para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Ridwan, siap 86 ya Allah, siapkan surga. Untuk apa ya Allah? Siapkan surga, akan aku peruntukkan bagi orang-orang yang senantiasa bersujud kepadaku. Akan aku persiapkan bagi orang-orang yang senantiasa beribadah, beramal soleh kepadaku. Malaikat Ridwan mengatakan, siap 86, siap laksanakan ya Allah. Kemudian yang kedua, wahai Malik, siap ya Allah, siapkan neraka. Untuk apa ya Allah? Di aina ummati, di mana umatku, di mana umatku. Maka kemudian Rasulullah dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surga Rasulullah seakan-akan terlihat tidak betah. Kemudian Allah mengatakan, wahai Muhammad, apakah engkau tidak betah di dalam surga? Apakah fasilitas surga kurang? Tidak ya Rasul, tidak ya Allah. Lalu kenapa engkau termenung? Lalu mengapa engkau senantiasa murung? Aku masuk surga menikmati fasilitas surga, tapi aku tidak tahu bagaimana nasib umatku. Lalu bagaimana maumu ya Muhammad? Mauku ya Allah, aku ingin keluar dari surga untuk melihat umatku. Luar biasa. Ada nggak Pak pemimpin yang sudah masuk, yang sudah menduduki, kemudian akan menengok? Dulu kan kalau kita baca berita, lihat di berita ya, waktu kampanye gitu misalnya, ya luar biasa. Tapi terkadang masyarakat ngeluh, tidak ditemuin dan lain sebagainya. Tapi Muhammad Rasulullah kemudian dia minta keluar dari surga untuk menemui umat. Maka kemudian dibangkitkanlah semua, mulai dari Nabi Adam sampai dengan saat hancurnya dunia, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu matahari tinggal sejengkal, panas luar biasa,
tenggelam dalam keringatnya masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan yang namanya telaga Kausar. Barang siapa yang minum seteguk dari telaga Kausar itu, maka dia akan tidak haus untuk selamanya. Maka manusia bangun, minta pertolongan kepada para nabi. Pertama datang kepada Nabi Adam, ya Abal Bashar, wahai Nabi Adam, sebagai bapaknya manusia, tolong minta pertolongan. Tapi apa jawab Nabi Adam? Mohon maaf cucu, saya nggak bisa nolong. Saya saja punya dosa. Gara-gara saya tidak boleh makan buah kuldi, saya langgar, saya makan buah kuldi, akhirnya saya punya dosa diturunkan ke dunia. Nabi Adam, satu kesalahan, satu dosa sudah diturunkan dari surganya Allah. Tapi kita yang banyak kesalahan, inginnya masuk surganya Allah. Tapi keinginan untuk masuk surganya Allah harus dibarengi dengan perbuatan amal soleh. Coba kamu minta pertolongan kepada Nabi Nuh. Akhirnya dia datang kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, tolong aku, tolong kami. Maka Nabi Nuh mengatakan, bagaimana aku bisa menolongmu? Aku menolong anak dan istriku saja tidak bisa. Aku mendakwai anak dan istriku saja tidak bisa. Maka ketika Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku Kan'an, masuklah ke dalam perahu Bapak, bersama berlayar Bapak. Apa kata Kan'an? Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma. Tidak, saya tidak akan mau naik ke perahu Bapak. Saya akan lari ke bukit yang akan menyelamatkan aku dari air bah. Nabi Nuh tidak bisa memberikan pertolongan. Datang kepada Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan pertolongan. Semua nabi tidak bisa memberikan pertolongan. Kemudian datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memberikan pertolongan, tapi ada syaratnya. Yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tandanya. Tandanya apa? Tandanya adalah min asaril wudu. Cahaya, mukanya itu bercahaya karena memang sering dia berwudu. Kalau sering berwudu berarti tandanya sering sholat. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kemudian kita sering berwudu, kita sering sholat, maka nanti di yaumil akhir kita akan diberikan syafaat, kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kecintaan Rasulullah yang luar biasa kepada kita. Dia yang dipikirkan adalah umatnya. Maka dengan kita memperingati ini, kita dibalas oleh Allah, dibalas oleh Rasulullah, bahwa kita juga cinta kepada Rasulullah. Almar'u man ahabbahu, bahwa seseorang itu nanti akan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Rasul, maka mudah-mudahan nanti kelak di yaumil kiamat kita juga akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. 1 jam Pak. Cukup ya Pak ya? Cukup. Karena saya lihat sudah kayaknya lelah banget itu. Kalau saya Pak mau ngomong, kalau sudah ngomong itu ya itu. Tapi tadi saya bilang kalau sudah ada yang menguap, kalau saya lanjutkan saya. Apalagi besok ada bapak-bapak yang harus berangkat, bangun jam 3, jam 2 berangkat ke Barkir ya. Dan kasihan kalau kemudian sudah disamperin masih belum bangun gitu ya.
Karena itu sopirnya pasti jengkel gitu, mau ditinggal, kasihan nggak ditinggal, kok nggak bangun-bangun gitu. Nah itu, jadi biar tidak keringan, biar tidak karipan untuk kebagi, saya cukupkan sampai di sini. Kalau kita ceritakan masih panjang Pak, semalam pun tidak akan selesai. Jadi kalau mau kelanjutannya boleh nanti dipanggil lagi gitu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Banyak kata yang salah, maka atas kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada benarnya itu dari Allah, kalau ada salahnya dari pribadi saya sendiri. Sekali lagi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal-afi minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup acara kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kegiatan ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mudah-mudahan cita-cita kita semua untuk membangun masjid di komplek ini segera dapat terrealisasi, tidak ada halangan hambatan, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat wa ghafiru dhunubi wal khati'at, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi a'inni nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan taradahu wa da'ina fi ibadikas salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma inna arinal haqqa haqqan wa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Demikian tadi Mawaidul Hasanah yang telah kita ikuti bersama. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tibalah di ujung acara, yaitu penutup. Demikian rangkaian acara Maulid Nabi pada malam hari ini. Saya atas nama panitia penyelenggara menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati para hadirin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.